Dan kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Anugerah Tuhan yang terbesar bagi setiap kita kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun tidak bertatap muka, tetapi Roh Kudus akan mempersatukan kita. Bersama kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar Roh Kudus melawat memenuhi hidup kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap tenang, dan kami tetap percaya bahwa bersama Tuhan kami pasti menang. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberkati roti makanan kami dan memberkati air minuman kami. Bahkan Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa
Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
Kami menyembah, kami memuji di altar-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Kasih Tuhan, penuhi hidup kami Tuhan, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu, dan bekerjalah terus dalam hidup kami ya Roh Kudus. Terima kasih. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di
sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sungguh pengenapan janji-Mu Tuhan sangat luar biasa. Engkau utus Roh-Mu yang sempurna untuk menyertai setiap hidup umat-Mu. Bahkan terlebih khusus Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap umat-Mu, supaya umat-Mu boleh berjalan tidak sendiri, tidak dengan kekuatannya sendiri, tapi mereka boleh berjalan di dalam kekuatan Roh-Mu yang sempurna Tuhan. Roh Kudus, kami mau bergantung hanya kepada Engkau. Kau akan sampaikan isi hati-Mu buat setiap umat-Mu yang lagi stay di rumah. Biar Roh Kudus Kau yang akan bekerja lewat hamba-Mu. Hamba-Mu hanya taat saja, ambil bagian untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu yang mulia. Biar Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu, juga Engkau akan menguasai hati dan pikiran umat-Mu. Biar firman ini boleh memberkati setiap umat-Mu. Sediakan Tuhan setiap kami yang dimanapun berada untuk membuka pintu hati kami lebar-lebar.
untuk membuka pintu pengertian kami, membuka pintu pikiran kami Tuhan, untuk supaya isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu, boleh kami simpan dalam hidup kami. Dan kami akan melakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kuasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami konsentrasi, boleh mendengar isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu sekali lagi. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu, karena semua kami kerjakan untuk hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Ya, jemaat yang saya cintai dan saya kasihi, yang hari-hari ini lagi di rumah, dimanapun kau berada bersama keluarga masing-masing. Kita tetap bersyukur sepanjang 2,5 bulan ini kita tetap di rumah bersama keluarga. Kita tetap menikmati ibadah live ini, dan nanti pada saatnya Tuhan akan siapkan kita bertemu kembali dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan. Mari kami akan sampaikan isi hati Tuhan yang kami ambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 5, yaitu tentang Hizkia, Raja Yehuda. Dikatakan demikian, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat ketiga, ia melakukan, yaitu Hizkia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ayat keempat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat kelima, ia, yaitu Hizkia, percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Ya, malam hari ini karena waktu ya kita dibatasi di live ini, kita akan bicara dengan cepat. Bapak Ibu Saudara, tolong bisa menyimak dengan baik-baik ya. Kita akan belajar dari seorang raja yang namanya Hizkia. Dan saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan judulnya adalah kuduskanlah dirimu. Saya akan bicara tentang hal yang kudus, bicara tentang kekudusan. Mari kita lihat dulu beberapa ayat yang akan mendukung bacaan untuk firman Tuhan, yaitu 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Dikatakan demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi 1 Petrus 1 ayat 16 itu adalah sebuah perintah Allah. Kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Kemudian Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan
melihat Tuhan. Jadi penegasan yang kedua yaitu tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan disampaikan dalam Ibrani ini, kejarlah yang namanya kekudusan. Kekudusan tidak tiba-tiba kita terima, Bapak Saudara. Kita harus berusaha berjuang untuk mengejar akan namanya kekudusan. Lalu saya ingin sampaikan pengertian dulu tentang dikuduskan. Dikuduskan berasal dari bahasa Ibrani yang namanya kados. Kados bahasa Ibraninya, dikuduskan. Kalau bahasa Yunaninya hagios. Artinya apa dikuduskan itu? Dipisahkan atau dikhususkan. Untuk siapa? Bapak Ibu Saudara akan dikuduskan, akan dipisahkan, akan dikhususkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Kemudian yang terakhir ayatnya, bukan khotbahnya yang terakhir ya. Ayatnya yang terakhir yang untuk mendukung ini. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kembali 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 itu ada kata pisahkanlah dirimu. Jadi Bapak Saudara memang masih tinggal di dunia, tetapi mari kita mau belajar. Karena kita disiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang spesial, orang-orang khusus. Dan saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, kekudusan ini adalah merupakan kunci. Kunci apa? Kunci yang pertama dari jawaban setiap doa kita. Artinya kalau kita posisi dalam kekudusan yang dikehendaki Tuhan, maka setiap doa kita Tuhan akan menjawab kita. Yang kedua, kunci apa Bapak Ibu Saudara? Kunci untuk mengalami kedamaian dalam hidupmu. Saya percaya kalau engkau hidup dalam kekudusan, engkau memisahkan, engkau menguduskan dirimu, engkau akan mengalami yang namanya kedamaian. Damai sejahtera itu akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Karena engkau hidup dalam kekudusan. Kunci apa lagi? Kunci untuk membuka pintu-pintu berkat. Maka sekali lagi pisahkan dirimu. Engkau tidak sama karena engkau disiapkan sama Tuhan berkat yang spesial yang akan dilimpahkan dalam hidup kita. Dan yang keempat, kunci apa Bapak Ibu Saudara? Kunci untuk kita menang atas kuasa setan. Begitu kau dalam kondisi dipisahkan, engkau dikhususkan, kau hidup dalam kekudusan, setan tidak akan bisa menyentuh hidup kita. Percayalah, pujian Jawa mengatakan ya, setan ora doyan, demit ora ndulit. Leloro padha lunga, rejekine teko. Amin. Ini pujian Jawa seperti itu Bapak Saudara. Lalu bagaimana saya akan masuk dalam poin isi dari kebenaran firman yang akan saya sampaikan. Bagaimana pertanyaannya? Supaya kita dapat berjalan dalam kekudusan. Sedangkan Bapak Ibu dan saya masih hidup di tengah-tengah dunia. Dosa masih berkeliling untuk mengintai hidup kita. Apakah kita bisa untuk memisahkan, untuk kita hidup di dalam kekudusan, untuk kita bisa berjalan dalam kekudusan? Saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bisa. Ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita ini sadar. Tuhan tahu kemampuan kita. Lah maka kita sadar bahwa kita ini lemah. Kita ini manusia berdosa.
Kita dibentuk, dicipta, diambil dari debu tanah. Sangat rapuh hidup kita. Maka karena kita sadar kita ini lemah, kita butuh siapa? Kita butuh Roh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus itu. Maka Tuhan tahu, waktu Tuhan mau naik ke surga, dia berjanji, aku akan utus, yaitu Roh Penolong, Roh kebenaran yang akan menuntun kita di dalam kebenaran, di dalam kekudusan itu. Maka sekali lagi Bapak Saudara, kita hidup di dunia ini tanpa Roh Tuhan, mustahil kita bisa berjalan dalam kekudusan. Kisah 1 ayat 8 menyampaikan, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan diberi kuasa. Jadi kalau kita bisa berjalan dalam kekudusan, itu bahkan bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena kita punya Roh Tuhan yang hebat. Untuk kita bisa berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan itu. Dan Yohanes 14, bisa ditayangkan, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu Bapak Ibu Saudara, engkau saudara sekalian yang kami kasihi, kami cintai, engkau mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari poin yang pertama, sadarlah. Jangan merasa engkau hebat, jangan merasa engkau kuat. Manusia, saudara dan saya, sebetulnya adalah rapuh. Kita sebetulnya lemah, gampang jatuh dalam dosa. Maka kita butuh yang namanya Roh Tuhan. Kita butuh akan Roh Kudus yang untuk mendampingi hidup kita, menyertai hidup kita. Janjinya Roh kebenaran itu akan dikirim Tuhan, bahkan sudah dikirim Tuhan untuk menyertai kita bukan sebentar, tapi selama-lamanya. Maka siapkan hidupmu, buka hatimu untuk Roh Tuhan itu datang dalam hidup kita. Supaya dia menguasai, berdaulat atas hidup kita. Dan dia akan pimpin, akan sertai, akan tuntun kita di dalam kita mengarungi sebuah perjalanan hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Jangan merasa engkau kuat, jangan merasa engkau hebat. Karena iblis selalu mengincar kita. Jangan beri peluang kepada si setan untuk bekerja dalam hidup kita. Si setan sudah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus. Dia tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Roh kebenaran, maka Roh kebenaran itu yang akan memimpin hidupmu. Amin? Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Enggak ada lain. Bapak Ibu dan saya harus bergaul karib, akrab dengan firman. Maka sekali lagi rumusnya begini, ada perkataan yang disingkat dengan 4M. Apa itu 4M? M yang pertama adalah membaca firman. Baca firman. M yang kedua adalah merenungkan firman itu. Jangan merenungkan nasib. Nasibmu tidak akan berubah. Tapi kalau engkau merenungkan firman, maka Tuhan kasih jalan buat kesulitan permasalahanmu. M yang ketiga adalah menyimpan firman itu dalam hati dan pikiran kita. Supaya sewaktu-waktu kita mengalami persoalan dalam hidup ini, yang muncul, yang diingatkan Tuhan adalah firman itu. Dan M yang terakhir adalah melakukan dalam hidup ini. Yang penting Bapak Ibu Saudara,
hari-hari ini saudara dengar firman, saudara taat aja lakukan firman itu dengan tekun dan setia. Maka bagian Tuhan akan memulihkan hidup kita, bagian Tuhan akan menata hidup kita, bagian Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar buat setiap persoalan hidup kita. Sekali lagi poin yang kedua, bergaulah karib dengan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16. Disampaikan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kemudian kita bergaulah karib dengan firman. Saya punya ayat pertobatan saya Bapak Saudara. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari Bapak Saudara posisikan hidup kita tinggal dalam firman. Posisikan kita bergaul karib dengan firman. Posisi kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Maka firman itulah yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah ada roh Tuhan dalam hidup kita sudah ada firman dalam hidup kita tinggal berani punya prinsip yang tegas apa tidak. Yang ketiga harus punya prinsip yang tegas. Generasi Yeremia, generasi yang berani berkata tidak kepada dosa. Karena dosa itu yang menghancurkan hidup manusia. Maka sekali lagi saya katakan, berani tidak kita berkata di zaman now ini. Berkata no, tidak kepada dosa. Berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Harus tegas. Seperti contohnya Yusuf. Ya, waktu diajak untuk tidur bersama dengan istri yang Potifar. Dia berkata tidak, lari. Maka mari sekali lagi, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan demikian. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan sudah berkata, akulah jalan. Ikuti jalan Tuhan. Dia adalah kebenaran dan dia adalah hidup itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita memang masih tinggal di dunia. Tapi Tuhan akan pisahkan kita. Tuhan akan khususkan hidup saudara dan saya. Buat siapa? Buat kepentingan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Kalau hidupmu rata-rata sama dengan orang-orang di sekitarmu, orang berbuat dosa, kamu ikut berdosa, orang mencuri, kamu ikut mencuri, orang berdusta, kamu ikut berdusta, apa bedanya? Apa bedanya? Mari sadari, kita ini orang yang dikhususkan. Orang yang dipisahkan. Spesial. Supaya orang-orang dunia bisa melihat kita. Nah, maka sekali lagi sadari. Tuhan sudah berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di atas muka bumi, di balkon langit, tidak ada pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Saya yakinkan Bapak Ibu Saudara, bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya sampaikan Bapak Saudara, itu poin yang ketiga. Maka hidup yang sementara di tengah dunia ini, yang kita hidup kira-kira hanya 70-80, sisanya penderitaan, jangan sia-siakan hidup ini. Tapi mari kita mau mengerti, kita punya prinsip, ya. Kita mengerti, memahami tujuan hidup kita. Tuhan akan persiapkan kita untuk dipakai menjadi alatnya yang mulia.
Yang terakhir, poin yang keempat adalah bagaimana kita bisa berjalan dalam kekudusan. Kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 disampaikan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amsal 4 ayat 23 menyampaikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup itu. Bapak Saudara, hidup kita dimulai dari hati. Begitu hati kita bermasalah, bisa naik, kepikiran kita akan bermasalah. Kalau hati kita bermasalah, pikiran kita bermasalah, maka tindakan kita, keputusan kita juga pasti akan salah. Maka dimulai, mari Amsal mengingatkan, jagalah hatimu. Apalagi di hari-hari ini, di situasi yang tidak enak, di situasi pandemi ini kita melihat ya orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menguasai emosinya, pasti akan bermasalah. Di Amerika hari-hari ini sedang terjadi demonstrasi dari rakyatnya. Dan jujur, lawan mereka adalah petugas. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya cintai dan saya kasihi, di situasi pandemi ini saya tahu ini situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. Saya mendengar dari seorang profesor ya, Renal Ghazali, saya menonton di Mantan Naswa, dia sampaikan bagaimana menghadapi situasi, kondisi ini tentang generasi milenial. Pesan apa Prof yang akan disampaikan? Satu dia sampaikan, generasi milenial harus berani berjuang, harus berani bersusah-susah untuk kondisi yang ke depan. Yang kedua dia sampaikan, harus bisa menjaga yang namanya integritas. Integritas itu akan dikuasai menyangkut hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau bisa memposisikan hidupmu di hari-hari ini, di situasi ke depan ini, engkau bisa menjaga integritasmu, engkau bisa menjaga kejujuranmu, engkau punya karakter yang baik, itu yang akan menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Harus berani berjuang. Memang sulit. Tapi Renal Ghazali bersampaikan, walaupun sulit disampaikan, engkau pasti bisa. Walaupun susah, dia sampaikan pasti engkau bisa. Kalau engkau mau berjuang. Kalau engkau mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Maka sekali lagi Bapak Saudara, mari kita mau belajar. Berjalan dalam kekudusannya Tuhan. Dengan menjaga hati dan pikiran kita. Sekali lagi Bapak Saudara, perintah Tuhan untuk menguduskan dirimu adalah perintah yang memberikan jalan, kekuatan, dan kemenangan, serta memperoleh perkenanan Tuhan. Hari ini Bapak Saudara saya sampaikan, kalau engkau ingin hidupmu diperkenan sama Tuhan, pisahkan dirimu. Engkau akan dikhususkan. Berjalanlah dalam kekudusan Tuhan. Saya tahu engkau tidak mampu, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai engkau dengan kuasanya. Kuasanya itu yang akan memampukan engkau berjalan. Engkau harus bergaul karib dengan firman. Engkau harus punya prinsip dalam hidup ini. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau harus punya hati dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita punya contoh, yaitu Raja Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat ke-5 disampaikan begini. Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya,
Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, engkau yang sedang di rumah, engkau yang sedang stay, mari saya akan tutup dengan 2 statement. Saudara perhatikan, statement yang saya pertama begini, sebuah fakta kenyataan bahwa cara hidup kita, cara hidup Bapak Ibu dan saya akan memberikan dampak besar terhadap apa? Terhadap penerimaan atau penolakan orang terhadap Injil yang kita beritakan. Sekali lagi statement saya yang pertama, cara hidup kita. Cara hidup kita. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Itu yang menentukan arah di mana dampak besar terhadap penerimaan atau penolakan orang terhadap Injil. Injil yang kami beritakan, Injil yang kamu beritakan. Kita membawa kabar baik lewat cara hidup kita. Statement yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan begini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Penghalang terbesar bagi orang untuk menerima Injil bukanlah ketidakmampuan Injil dalam menyediakan jawaban. Namun, saudara perhatikan, kegagalan orang Kristen dalam menghidupi Injil. Kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari saja Bapak Ibu Saudara merenung buat kebenaran firman yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi, jangan hidup kita menjadi batu sandungan. Kita akan belajar untuk berjalan dalam kekudusannya Tuhan. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus Tuhan, di mana Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mendapat ayat dari roti. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 menyampaikan begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita belajar untuk dalam hidup ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kita sebelum memasuki perjamuan tubuh dan darah Kristus, kita akan pujikan satu pujian tadi yang sudah kita pujikan, yaitu Rohmu yang hidup. Siapkan Bapak Ibu Saudara untuk kau bangkit berdiri, kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Rohmu yang hidup penuh hidup mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
buka hati. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi ku buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saya akan bacakan sebuah kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari, saudara, kita ambil roti kita yang sudah kita baca. Mudah-mudahan firman itu boleh meneguhkan, menguatkan, boleh menegur kita, boleh menasihati kita, dan merupakan janji Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, kita sudah mendengar isi hati Tuhan. Kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah dirimu, karena Tuhan itu kudus. Maka jangan main-main dengan hidup kita. Mari, Tuhan sudah membayar lunas hidup kita. Kita sudah dibayar, sudah diselesaikan Tuhan. Maka mari muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Angkat tinggi roti di tangan kanan kita ini. Bukankah
roti yang di tangan kanan kita ini. Dan mari kita pecahkan roti ini, merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita ini. Anggur ini adalah lambang darah Kristus. Keselamatan kita, dosa kita hanya bisa diampuni dengan darah Kristus. Saudara berbahagia dan saudara bersyukur karena ada pribadi yang mau mati buat dosa kita. Maka jangan sia-siakan hidup ini. Mari hiduplah berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Angkat tinggi anggur di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang di tangan kanan kita ini juga merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, dimanapun kau berada, kita akan bermazmur buat Tuhan. Sejenak kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Tuhan, Engkau Gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan setiap lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah Tuhan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang hebat, buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai untuk ibadah ini, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang berada dimanapun hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memelihara setiap umat-Mu yang Kau percayakan lewat pengembalaan gereja di tempat ini. Kami bersyukur kalau mereka dalam kondisi sehat, tidak terindikasi virus COVID ini Tuhan. Kami boleh bersyukur, itu karena kasih-Mu yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh memperingati akan korban tubuh dan darah. Dan kami sangat bersyukur karena Engkau sudah membayar hidup kami. Engkau menukar Tuhan hidup-Mu dengan hidup kami Tuhan. Engkau mengadakan satu pertukaran di mana Engkau menanggung sakit penyakit kami. Engkau tanggung dosa kami. Engkau tanggung penderitaan kami Tuhan. Engkau tanggung kemiskinan kami. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Maka kami bersyukur.
Kalau hari-hari ini sekalipun kami ada dalam kondisi di mana ada virus pandemi, bahkan di seluruh dunia yang melanda, tidak satupun yang tidak dilanda negara-negara Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Engkau tetap memelihara kami. Sekalipun sulit, sekalipun susah Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena janji-Mu, Engkau akan menyertai setiap hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap umat-Mu yang boleh mengingat akan pekerjaan-Mu. Yang mereka boleh berkontribusi, mempersembahkan sebagian uang yang Kau percayakan dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan. Mereka ingat akan pekerjaan-Mu. Dan kami sangat percaya Tuhan, uang yang dipersembahkan tidak sebanding dengan korban-Mu di atas kayu salib. Karena Engkau memberikan hidup-Mu, Engkau memberikan nyawa-Mu, Engkau memberikan yang terbaik buat setiap umat-Mu Tuhan. Maka biarlah mereka dalam mempersembahkan keuangannya dengan rasa syukur kepadamu. Kalau mereka diberkati Tuhan, mereka dapat mempersembahkan keuangan buat pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sanggup Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat negara kami yang kami kasih, yang kami cintai. Yang hari-hari ini sedang dalam kondisi yang masih pemulihan demi pemulihan. Kami sangat yakin Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja agar semuanya Tuhan akan segera pulih kembali. Baik itu tatanan ekonomi, baik itu perusahaan-perusahaan, baik kantor-kantor, baik sekolah, baik semua kegiatan di Indonesia ini akan segera pulih kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dicintai, yang dikasihi dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Aku percaya seperti Hizkia. Hizkia adalah raja yang tidak ada yang menyamainya. Sepanjang 29 tahun dia memerintah. Tidak ada raja yang menyamainya. Nah, mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara, dengan kau mengangkat tangan, serahkan hidupmu sama Tuhan. Biar Tuhan yang menata hidupmu. Engkau akan dipisahkan, engkau akan dikhususkan. Maka kuduskanlah dirimu, siapkan hidupmu. Engkau punya cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan pakai hidupmu menjadi alatnya yang mulia. Dan Tuhan berjanji akan memberkati setiap hidup saudara dan saya. Maka terima berkat yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Terima berkat baik itu jasmani, kekuatan, kesehatan yang dijanjikan dalam hidupmu. Baik itu berkat secara rohani, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Baik berkat secara materi, pemeliharaan Tuhan, sukses apa yang kamu kerjakan di tengah situasi pandemi ini. Tuhan masih sanggup untuk memberkati hidupmu. Maka terima berkat yang sempurna dari Bapa yang sempurna. Mari bagi setiap kita dimanapun kau berada, yang percaya dengan janji Tuhan ini, kita akan sepakat berkata, amin. Tuhan memberkati.